Selamat pagi para pemirsa TV Asuransi. Hari ini saya Wahyu Widyastuti, Redaktur Pelaksana Media Asuransi, akan mengadakan bincang-bincang dengan Bapak Yosi Irot. Beliau adalah Chief Health Officer PT Prudential Life Assurance. Selamat pagi Pak Selamat Yosi. pagi. Bagaimana kabarnya nih Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Dan itu harus selalu digaungkan. Nah, nyanyi sudah tadi ya. Selamat pagi. Harusnya saya pagi. Oh, Gitu. Baik Pak Yosi, terima kasih atas kehadirannya di studio TV Asuransi, punyanya Media Asuransi, dan juga punyanya Prudential sebagai bagian dari anggota AJ ya Pak. Amin. Baiklah Pak, kita hari ini akan mengadakan bincang-bincang tentang asuransi kesehatan yang saat ini masih terus diperbincangkan dan menjadi topik hangat juga di kalangan industri. Tidak hanya di industri asuransi, tetapi juga di sektor bisnis, di sektor industri lain, dan juga di pemerintahan maupun di regulator sendiri ya Pak ya. Dan seperti kita ketahui bahwa angka yang terus naik di klaim asuransi kesehatan ini tentu menjadikan juga para pemainnya harus selalu mawas diri, siaga, dan harus perlu melakukan mitigasi risiko ya Pak terhadap apa yang perlu dilakukan, karena data-data juga ada kenaikan. Terakhir di 2024 kenaikannya mencapai 16% ya Pak ya. Betul. Nah, gimana Pak Yosi menyikapi dan melihat kondisi bisnis asuransi kesehatan saat ini untuk secara industri, dan mungkin juga nanti kita bicara untuk di perusahaan sendiri seperti apakah akan terus atau seperti apa, dan juga langkah-langkah ke depannya. Dipersilakan Pak. Iya, jadi kan kita tahu asuransi kesehatan ini produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Karena kan kesehatan ini memberikan jaminan living benefits, gitu ya. Kalau asuransi jiwa biasanya diberikan kepada nasabah ketika tutup usia, kalau asuransi kesehatan kan selama hidup, ya pasti dibutuhkan. Kalau dalam prinsip asuransi itu manusia itu hidup apakah terlalu lama, terlalu pendek, atau selama hidupnya ada ketidakmampuan gitu ya. Terlalu panjang nanti pas usia pensiun bagaimana biaya kesehatannya. Ya kan selama hidup pun kalau terjadi ketidakmampuan gimana biaya-biaya kesehatannya. Berarti memang asuransi kesehatan itu opportunity-nya, kebutuhannya, needs-nya masih sangat tinggi. Walaupun dibarengi dengan angka medical inflation yang semakin tinggi ya. Angkanya kan di Indonesia uniknya double digit nih. Kalau di Asia Tenggara atau di dunia biasanya single digit nih, tapi di Indonesia tuh di bawah 10, tapi di Indonesia itu tuh biasanya double digit, bahkan kalau dibandingkan dengan inflasi umum ya, general inflation itu bisa 2 bahkan 3 kali lipat. Betul. Nah, tapi juga menantikan berarti memang kebutuhannya semakin tinggi dan semakin tinggi ya. Makanya kita melihat ada kesempatan yang sangat baik nih, penetrasi asuransi di Indonesia aja masih 2,8 terakhir ya. Naik sedikit sih dari 2,4 ke 2,8. Tapi dibandingkan dengan Malaysia, Singapura itu sudah 5-an gitu. Kita masih di bawah 3 gitu. Berarti kesempatannya masih sangat tinggi. Betul. Tapi kalau mau grow harus diperhatikan ya parameter-parameternya, resiko-resikonya kita harus kendalikan dengan baik. Bagaimana mengendalikan biaya kesehatan yang semakin tinggi, dan tak kalah pentingnya bagaimana kita bisa literasi ya. Edukasi mengenai produk asuransi kesehatan itu sendiri. Opportunity-nya besar, tapi bertumbuh harus dengan bijak gitu ya, harus penuh perhatian pada faktor-faktor manajemen risikonya, tapi bersyukur regulasinya juga sudah semakin baik dan makin baik lagi. Jadi peluangnya besar, tetapi resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan juga tinggi juga ya Pak? Tinggi. Dan memang pemainnya juga ternyata tidak turun, tetap besar, banyak juga ya Pak? Tetap banyak ya. Contoh terutama di asuransi individunya ya gitu kan. Karena ini masih banyak sekali ruangannya gitu kan. Jadi kan kalau orang di kantor sudah dapat asuransi, apakah itu dari asuransi kesehatan kelompok, ada yang sudah cover BPJS dan sebagainya. Tapi kalau asuransi individu kan mereka mungkin apakah pekerja lepas ya, karyawan kontrak, mereka pingin asuransi yang lebih ya, mereka beli asuransi kesehatan yang individu. Jadi opportunity itu banyak ya. Jadi asuransi kesehatan ada yang korporasi, ada yang individu, itu bertumbuh terus. Tapi meskipun tadi yang dikatakan ya Pak, data terakhir pun dari AAJ pun menunjukkan kenaikan. Kenaikan ya. Nah, untuk di Pru sendiri seperti apa Pak
perjalanan dari asuransi kesehatannya ini. Ya. Meskipun risiko besar, tetapi Pru menjadikan asuransi kesehatan juga sebagai salah satu bisnis utamanya juga ya Pak? Betul. Ini jadi salah satu, ya ini salah satu pilar bisnis kita ya, yang terbesar gitu untuk kita bisa grow di asuransi kesehatan gitu ya. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir karena biaya inflasi medis semakin tinggi, akhirnya tentu Pru juga harus menyesuaikan ya. Premi asuransi juga bukan cuma Pru ya, hampir semua asuransi menaikkan premi asuransinya. Tapi tentu menaikkan premi asuransi harus dibarengi dengan pertama literasi, harus ada komunikasi kepada nasabah harus tahu kenapa preminya naik dan sebagainya. Tapi tentu Prudential tidak berhenti di situ saja. Kita pastikan nih kalau layanannya harus lebih baik dan lebih baik lagi. Kerjasama kita dengan rumah sakit kita harus ditingkatkan lagi agar nyaman mendapatkan layanan. Kita juga diskusi mengenai biayanya, bagaimana kita bisa diskusi dengan panel rumah sakit kita. Biaya tentu harus biaya yang pas juga buat nasabah kita ya. Jadi sama-sama nih. Tentu rumah sakit ada kebutuhan untuk bisnisnya meningkat. Investasi mereka di alat-alat medis meningkat, ya, ada inovasi-inovasi kesehatan meningkat. Nah, itu pasti akan naik, tapi kita juga harus diskusi bagaimana kenaikannya itu wajar buat nasabah kita. Supaya itu medical inflation-nya juga wajar naiknya, premi yang dinaikkan kepada nasabah itu wajar. Nah, rasanya kalau kita lakukan semua ini seperti dilakukan oleh Pru, kita lihat bahwa nasabah kita angkanya 80%, mereka merasa bahwa ya kenaikannya itu tuh wajar. Dan mereka melanjutkan preminya atau produknya dengan Prudential. Jadi melanjutkan banyak, bahkan yang nasabah baru pun banyak juga yang membeli. Jadi makanya ini kesempatannya besar ya. Apalagi Prudential Indonesia ini 1 dari 4 negara yang memiliki fokus terhadap asuransi kesehatan. Jadi ada 4 negara besarnya Prudential, salah satunya adalah Indonesia. Nah, itu Pru tidak pernah berhenti untuk melakukan inovasi produk dari asuransi kesehatan ya Pak ya? Harus ya. Inovasi itu kan bukan cuma sekedar ada produk baru gitu kan. Produk yang lama pun kita harus tingkatkan gitu kan ya. Di-upgrade terus gitu ya. Apakah layanannya semakin baik ya, karena harganya juga semakin naik dan sebagainya. Tapi again, konsepnya fair pricing gitu ya. Naik karena klaimnya tinggi, naik karena medical inflation-nya tinggi, tapi disertai dengan kualitas layanan yang semakin baik juga. Untuk di Pru sendiri antara individu sama korporatnya bagaimana Pak? Memang kalau dibandingkan dengan korporasi, kita asuransi individunya masih sangat besar ya. Masih ya bisa dikatakan 80-an sampai 90% itu individu, sedangkan asuransi corporate-nya masih tidak terlalu besar dibandingkan dengan asuransi di individu. Tapi tentu asuransi korporasi kita walaupun dibandingkan dengan asuransi individunya yang kayaknya raksasa, sebenarnya size-nya lumayan juga di market ya. Angkanya kan sudah ratusan miliar juga APE-nya gitu. Jadi sebenarnya Pru punya 2 lini bisnis, kesehatan individu dan kesehatan kelompok itu ada. Tapi memang mayoritasnya masih di individu. Kembali yang ke sisi tadi Pak, harus ada literasi, inklusi tentang asuransi kesehatan. Di tengah peluang yang memang besar ya Pak, tapi kan risiko juga besar. Betul. Seperti apa Pru melakukan hal itu? Baik. Jadi kan sesuai dengan amanat OJK ya, kalau kita melakukan literasi bukan jualan dong gitu. Kita nggak langsung menawarkan produk. Nah, jadi literasi-literasi yang kami lakukan, contohnya kami mengkampanyekan pola hidup sehat ya. Jadi ada acara kampanye kesehatan, bukan cuma di Jakarta ya, ada di Surabaya, Pru Sehat, misalnya mengkampanyekan bagaimana kita aktif ya, proaktif dan sebagainya, edukasi mengenai olahraga, makan yang sehat ya, bahkan Prudential juga mengadakan kegiatan olahraga secara virtual nih ya kan ya, orang yang mau lari mencapai berapa kilometer dalam jangka waktu yang ditentukan gitu. Jadi kita membangunkan awareness mengenai pola hidup yang sehat. Bukan cuma di situ, kami juga mencoba mengedukasi nasabah mengenai tadi biaya kesehatan, ya, bahwa di Indonesia itu biaya inflasi medisnya semakin tinggi dan semakin tinggi. Jadi kita balance nih, bahwa ada keperluan, ada nasabah harus pola hidup sehat, gitu ya, pentingnya berasuransi,
pentingnya untuk awas atau mengerti bahwa ada ini nih, ada medical inflation, ada biaya-biaya kesehatan yang perlu mereka waspadai juga. Jadi menurut kami sudah lumayan tuh ya, sudah mencapai semua aspek ya. Ada aspek kehidupannya, aspek produknya, tidak spesifik ke produk apapun, sama aspek mengenai industrinya secara lebih luas ya, tantangan-tantangan yang ada di industri gitu ya, supaya mereka ketika membeli produk asuransi atau ketika dapat berita, oh ini harus naik preminya, mereka sudah tahu alasan di balik semua dinamika yang terjadi. Dan kenaikan premi ini memang tidak bisa dihindari juga ya Pak ya, karena tadi Bapak sebutkan faktornya peralatan rumah sakit inovasi, yang tinggi, inovasi yang harus dilakukan baik oleh pihak rumah sakit maupun di perusahaan asuransi sendiri Pak ya. Betul. Itu penting loh, karena kan setelah pandemi COVID gitu ya kan tentu ada banyak inovasi medis gitu ya. Apakah screening kesehatan, ada tindakan-tindakan medis yang semakin semakin bagus gitu ya. Nah ini kan membutuhkan investasi tentunya. Jadi ini juga meningkatkan biaya kesehatan gitu ya. Sama layanan juga tentukan, karena kita harus pastikan layanan semakin baik, ada investasi di teknologi dan sebagainya. Tapi kalau di sedikit mengenai produk kami, kami juga akan memberikan reward ya, bahwa nasabah-nasabah kita yang memang sehat gitu ya, tentu akan mendapatkan ada preminya tidak naik lebih setinggi yang lain dan sebagainya gitu ya. Melakukan klaim dan sebagainya. Jadi memang produk-produk kita memang variatif ya. Memang segmentasi pasar kita memang kebanyakan ke middle and up ya selama ini ya. Karena kita tahu produk-produk prudensial ya, ada yang gold card, ada yang black card gitu kan, memberikan akses kepada rumah sakit yang ada di Indonesia, ada juga di luar negeri dan sebagainya ya. Tapi memang beberapa waktu yang lalu kami juga akhirnya meluncurkan produk untuk segmen yang menengah ke bawah gitu ya. Karena kami lihat ada juga kebutuhan di Indonesia yang memang untuk aspiring middle class-nya gitu ya. Keluarga-keluarga muda gitu ya. Perlu juga kita berikan produk yang suitable ya, yang cocok yang buat terakhir kemarin ya Pak, Prusehat ya, Prusehat dan Prusehat Syariah gitu. Langsung produk sekaligus. Dua langsung ya, karena kita kan di Indonesia Prudential ada Prudential Life Assurance-nya konvensional, dan karena spin-off berarti ada Prudential Syariah juga ya. Dan produk tersebut menyasar untuk menengah ke bawah ya Pak. Menengah dan ke ini bawah. Berarti perlu melihat peluangnya sektor besar ya. Segmen bawah cukup aspiring middle class gitu ya, kan makin banyak bertumbuh ya. Anak-anak muda juga ya kan semakin mengerti, semakin sadar berasuransi gitu ya. Cocok juga produk-produk seperti ini. Tentu kalau kita mau beli asuransi saat kita muda lebih murah, dan di kemudian hari daripada kalau kita beli usianya mungkin sudah seperti saya gitu ya, pasti preminya lebih tinggi tentu ya. Ketika masih muda, masih sehat gitu ya, tentu lebih mudah untuk membeli asuransi, produknya lebih murah gitu ya. Pak, kalau terkait kita kembali ke industri, sejauh mana untuk sistem COB ini kalau di-approve Pak? COB. Ya. COB BPJS menurut saya pertama-tama ini langkah dari regulator kita, dari pemerintah kita yang sangat baik gitu ya. Karena tentu ini membuka peluang buat asuransi ya, untuk juga lebih dikenal oleh masyarakat. Ya, kita lihat bahwa beberapa kali apakah dari Prof. Gufron sendiri gitu ya mengkampanyekan, Menteri Kesehatan juga yang mendorong, ayo beli produk asuransi yang nantinya bisa di COB-kan dengan produk-produk di BPJS. Sebenarnya prinsip coordination of benefit itu sudah ada sejak lama. Apakah dengan BPJS atau dengan asuransi lain gitu ya. Karena ini menandakan bahwa ya kadang-kadang produk yang kita miliki itu tidak cukup ya. Sehingga kalau di COB kan berarti cukup
gitu kan ya. Nah, COB BPJS yang sudah didiskusikan sudah lumayan panjang ya. Tahun lalu Pak Menteri Kesehatan mengeluarkan KMK 1366 ya, KMK KAPJ namanya. Itu kan mengundang ya agar asuransi komersial seperti Prudential itu kerjasama dengan BPJS, kerjasama dengan rumah sakit yang memberikan layanan kepada BPJS ya. Nanti kalau nasabahnya BPJS mau naik kelas, syaratnya naik kelas dengan produk asuransi. Nah, jadi kan dengan adanya kolaborasi seperti ini positif banget buat kita, ya kan ya. Nasabah BPJS juga semakin mau membeli produk asuransi, ada manfaatnya gitu ya. Ketika BPJS yang mungkin nanti akan ada sistem satu kelas gitu ya, mereka mau ke kelas VIP bisa naik dengan produk asuransi. Jadi kami rasa ini positif banget buat industri kami karena akan mendorong penetrasi asuransi kesehatan yang lebih tinggi lagi. Di saat yang sama ada kolaborasi untuk bisa biaya kesehatan itu pemerintah itu dan komersial gitu ya, swasta itu bisa ada kerjasama juga lebih baik gitu. Apalagi ada model baru yang oleh BPJS Kesehatan seperti itu, tentu ini menjadi juga peluang buat perusahaan asuransi swasta ya Pak ya. Peluang yang besar, Prudential melihat ini ada peluang yang besar, makanya kami berdiskusi ya, Pak Prof. Gufron sudah membuka pintu untuk kami berdiskusi beberapa kali mengenai cara bagaimana kita bisa bekerja sama, berintegrasi ya. Pak Menteri pun, Pak BGS pun mendorong ya, mengajak kita diskusi bagaimana kesiapan kita dan sebagainya ya. Tentu regulasinya ada ya, petunjuk teknisnya akan terus disempurnakan ya, kesiapan infrastrukturnya ya. Kita pun berdiskusi dengan pihak-pihak terkait seperti dengan ARSI ya, dan sebagainya, asosiasi rumah sakit swasta gitu ya. Kita pastikan bahwa semua pihak bisa berkolaborasi. Tujuannya apa? Agar masyarakat Indonesia kita lebih sehat ya. Pemerintah bilang Indonesia emas gitu ya. Indonesia yang sehat, Indonesia yang produktif di kemudian hari. Kalau bicara dengan kolaborasi tadi Pak, otomatis juga ada berbicara tentang fraud ya Pak, untuk menghindari hal-hal itu. Seperti apa Pak kalau bagi di perusahaan sendiri hal itu? Ya, jadi selama ini tentu dengan pengalaman Prudential di industri asuransi kesehatan di Indonesia atau bahkan di negara-negara lain, kita banyak belajar mengenai namanya fraud, waste, and abuse gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada pola-pola di mana kalau polisnya seperti ini, kalau klaimnya frekuensinya seperti ini ada indikasi fraud. Jadi kalau di Prudential itu kami sudah menerapkan fraud, waste, and abuse ya. Apakah secara sistem, secara proses kita bisa tangkap ya, kita bisa tangkap ini ada kemungkinan fraud seperti apa dan sebagainya. Dengan berjalannya waktu kami lihat bahwa ada fraud tapi bisa kita mitigasi, kita edukasi juga ya, kita edukasi ke agen-agen kita, hati-hati dengan nasabah yang seperti ini ya. Kita juga edukasi kepada rumah sakit ya, kerjasama rumah sakit supaya ini kan ekosistem gitu ya, ada yang jual, ada yang memberikan layanan supaya fraud ini bisa kita hilangkan, bisa kita hindari gitu ya. Kalau ada pelaku-pelakunya, ya kalau boleh mereka juga bisa lihat bahwa karena semakin ketatnya, semakin solidnya pelaku-pelaku asuransi kesehatan, akhirnya bisa kita hilangkan. Gitu ya. Tapi sudah kita implementasikan dan semoga kedepannya semakin baik ya dengan enhancement ke depannya. Tadi menerapkan sistem baru untuk menghindari fraud, waste, and abuse. Ya. Apakah itu akhirnya menurunkan ini Pak, tingkat fraud yang ada di perusahaan Pak? Menurunkan ya, jadi bukan cuma menurun. Jadi karena kalau untuk hilang mungkin belum ya Pak. Kita pasti mengukur, jadi semua investasi yang kita lakukan, kita harus ukur semua. Nah, dengan kita mengimplementasikan ini, fraud, waste, and abuse, dengan kita leverage data analitik, ya, akhirnya kita bisa tahu nih, ya kan, pelakunya seperti apa, klaimnya seperti apa, ya. Akhirnya kan kita bisa hindari, ya, dan akhirnya kita harus ukur, ya. Jadi data analitik bukan cuma menghasilkan rekomendasi, ya, insight, kita pun bisa ukur. Oh ini savingnya, ya, penghindaran biaya yang mungkin terjadi jika kita tidak ada sistem untuk fraudnya itu dan sebagainya. Jadi kita sudah ukur semua itu. Angkanya pun kita lihat ya lumayan besar gitu ya, dan itu kalau kita tingkatkan lebih lanjut lagi, harapan sih angkanya
tidak semakin besar ya, karena mudah-mudahan semakin sadar sehingga fraudnya tidak terjadi ya. Tentu itu fraud itu kan kalau prosesnya sudah klaim ya. Nah tadi saya sampaikan kan, kita kan ekosistemnya, orang yang jualan juga harus kita edukasi, kita harus bersenjatai ya. Jadi kita implementasi juga ada EKYC ya, Know Your Customer, tapi menggunakan elektronik gitu ya. Nah, dengan demikian prosesnya juga tetap lebih nyaman gitu. Jadi seleksi nasabahnya semakin baik gitu ya, Know Your Customer-nya semakin baik gitu ya, prosesnya semakin baik, akhirnya fraud-nya pun bisa dihindari. Dan itu tidak ada kayak geng ya Pak, harus dilakukan slick gitu. Ya Pak ya. Ya. Tentu kita belum punya seperti itu ya. Tapi industri ya, kita di industri asuransi jiwa dinaungi AAJI ya, ada COO forum ya, ada forum-forum klaim. Kita tentu kerjasamanya erat sekali ya, karena tentu bisa saja ada nasabah di sini juga pegang polis di tempat yang lain ya. Tapi cara kita sharingnya, kita harus pastikan bahwa data privasinya kita lindungi dan sebagainya. Jadi kita dalam koridor-koridor yang berlaku ya. Tapi karena ada kolaborasi yang semakin baik, ini semakin baik ekosistem asuransi kesehatan kita. Dan itu harapan para perusahaan asuransi yang inginnya produk ini akan terus makin maju ya. Betul. Bapak kalau bicara tentang regulasi yang baru nih, seperti apa pandangan Pak Yosi sebagai salah satu pemain asuransi ya. Jadi kalau saya lihat begini ya, salah satu karakteristik dari industri atau negara yang berkembang itu regulasinya pasti semakin baik ya. Ada yang bilang bahwa harapannya tuh regulasi itu tuh hanya satu langkah di belakang industri. Biasanya begitu tentunya ya. Industri berkembang, regulasinya ngikut. Nah, kalau saya lihat sekarang industri kita itu dan regulasi kita itu udah semakin erat ya. OJK tuh mengeluarkan regulasi-regulasi itu tidak jauh dari industri, dan OJK mengeluarkan regulasi untuk mengembangkan pasar asuransi, untuk memastikan bahwa nasabahnya pun terlindungi, nasabahnya pun nyaman, perusahaan asuransinya pun bisa survive ya, kesehatannya pun dijaga dan sebagainya. Jadi kami memandang bahwa rencana SEOJK yang nanti akan dikeluarkan itu hal yang positif, karena dalam diskusi kami, apakah diskusi di asosiasi, diskusi dengan OJK, kami melihat bahwa poin-poin yang menjadi concern dari OJK itu memang hal-hal yang ini ya kita hadapi di market dan membutuhkan regulasi agar kita bisa terus berkembang lebih kuat ya, resikonya diperketat dan kita bisa berkembang untuk masyarakat di Indonesia. Jadi SEOJK disambut baik oleh para disambut baik ya. Karena bagaimanapun OJK terus mensupport ya Pak industri asuransi di Indonesia. Ya, kita apresiasi sekali ya, maksudnya OJK itu ada mekanismenya sebelum mengeluarkan SEOJK atau POJK, kan ada diskusi, apakah diskusi dengan asosiasi atau dengan kelompok-kelompok asuransi khusus gitu ya, dan ini dilakukan berkali-kali ya, ada proposal-proposal, ada pertimbangan-pertimbangan yang kami minta POJK untuk pertimbangkan dan sebagainya, dan interaksi ini luar biasa ya. Jadi terlihat bahwa ini sama-sama mau memajukan industri, sama-sama ingin menguatkan industri ya, dan melindungi industri, melindungi nasabah agar kita bisa lebih baik di kemudian hari. Oke. Sebelum mengakhiri perbincangan kita, Pak, Bapak mungkin mau menyampaikan dari sisi masyarakat untuk semakin aware terhadap kesehatannya, Pak, otomatis harus berasuransi. Silakan, Pak. Iya. Jadi kita tahu ya, mau berasuransi dimulai dengan diri kita sendiri ya. Kita ingin agar kita bisa sehat, agar di kemudian hari ketika kita beraktivitas tidak terhalang dengan halangan kesehatan dan sebagainya. Jadi memulai budaya hidup yang sehat, olahraga, makan yang sehat itu yang terpenting ya. Kalau di kemudian hari ternyata kita ada halangan kesehatan, sebaiknya kita memiliki produk asuransi ya, agar di kemudian hari tidak terganggu
keuangan kita, ya, sehingga kita harus keluar dari out of pocket kita sendiri, gitu dan sebagainya. Jadi harus direncanakan sejak dini. Tadi saya katakan produk asuransi ketika kita beli sekarang, ketika kita masih muda, tentu harganya relatif lebih murah. Di kemudian hari, kalaupun ada kenaikan premi, tentu di masa depan tentu premi tidak akan naik setinggi yang kalau kita mulainya dari usia yang sudah senior gitu ya, dan sebagainya. Jadi menurut saya penting sekali ya. Ini ada satu cerita nih ya, Bu, yang dikatakan ada seorang, ini ada di buku mengenai akhlak BUMN, dikatakan begini, ada seorang nelayan dan profesor nih, mereka sedang naik perahu. Nah, dikatakan bahwa pas lagi naik perahu, profesor tanya kepada nelayan, Bapak pernah belajar mengenai biologi nggak? Karena nelayan yang sederhana ini mungkin tidak pernah mengecap pendidikan yang tinggi. Dia bilang, waduh, saya minim sekali pengetahuan mengenai biologi. Dia bilang, kalau Bapak belum pernah belajar biologi, Bapak kehilangan 20% kesempatan Bapak untuk hidup karena tidak mengerti mengenai biologi. Mereka mendayung lagi, tiba-tiba profesor tanya, Bapak pernah belajar mengenai fisika? Karena nelayan yang sederhana tidak pernah mengecap pendidikan tinggi, dia bilang, nggak pernah saya belajar mengenai fisika. Wah, kalau Bapak belum pernah belajar fisika, Bapak kehilangan 20% lagi kesempatan Bapak untuk bisa hidup lebih baik lagi di masa depan. Mereka lanjut lagi. Tiba-tiba di tengah, sudah semakin ke tengah laut, profesor tanya, sudah pernah belajar mengenai geografi? Waduh, saya tidak tahu mengenai geografi. Bapak sudah kehilangan 60% kesempatan Bapak untuk hidup yang lebih baik lagi. Ya, di tengah sedang mereka berdua di perahu, tiba-tiba ada angin, ada ombak, gitu ya. Sang nelayan tanya, Pak Profesor bisa berenang atau tidak? Tidak. Oh, tidak bisa berenang. Wah, karena Bapak tidak bisa berenang, Bapak memiliki tantangan akan kehilangan 100% dari kehidupan kita, kehidupan Bapak gitu. Jadi produk asuransi itu kan sedia payung sebelum hujan ya. Kita sudah belajar, kita sudah dapat literasi ya, kita sudah tahu pentingnya berasuransi. Terus kalau kita tidak beli di kemudian hari, nanti kalau ada musibah, nah nanti tentu kita akan kehilangan kesempatan untuk hidup lebih baik atau merencanakan keuangan kita lebih baik lagi. Harapan resiko ditanggung sendiri gitu ya. Semoga masyarakat Indonesia semakin sadar berasuransi ya, agar Indonesia bisa lebih maju tadi ya, Indonesia emas ya, produktif dan sehat. Oke. Terima kasih banyak Pak Yosi atas perbincangan kita hari ini. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol tentang tema lain ya Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih para pemirsa TV Asuransi. Ini hasil bincang-bincang kita dengan Pak Yosi dari Prudential Life Assurance, bahwa memang kita tetap membutuhkan asuransi kesehatan. Meskipun memang harganya kalau boleh dibilang tidak terlalu murah, tetapi tetap perusahaan asuransi menjual untuk yang segmen bawah, dan bahkan Pru juga mulai mengeluarkan untuk produk asuransi kesehatan di level middle ya Pak ya, middle. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu.